Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teki Septianggraini, mahasiswa D3 Akuntansi Angkatan 2020 Universitas Bengkulu. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai penyajian dan pengungkapan akuntansi imbalan kerja. Pada imbalan kerja jangka pendek, pesangon, dan imbalan pasca kerja, iuran pasti lebih sederhana. Masalah penyajian, pengungkapan tidak diatur spesifik karena sudah diatur secara umum pada PSAK 1. Revisi tahun 2013, penyajian laporan keuangan. Sementara itu, berkaitan karyawan kunci diatur oleh PSAK 7 Revisi 2010, pengungkapan pihak-pihak berelasi. Untuk masalah ketidakpastian pada pasangan, diatur pada PSAK 57 Revisi tahun 2009. Bagian berikut batas membahas penyajian dan pengungkapan khusus pada program imbalan pasti. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai penyajian akuntansi imbalan kerja. Yang pertama, saling menghapus. Pada perusahaan tertentu memiliki lebih dari satu program imbalan pasti. Maka, aset pada suatu program dapat dihubungkan dengan liabilitas pada program lain. Jika perusahaan memiliki hak secara langsung untuk mengungkapkan surplus suatu program untuk menutupin kewajiban pada program lain, selain itu, perusahaan juga bermaksud menyelesaikan kewajiban tersebut dengan dasar bersih dan surplus suatu program untuk menyelesaikan kewajiban program lainnya secara bersamaan. Lalu ada klasifikasi aset dan liabilitas. Aset dan liabilitas yang timbul pada program imbalan pasti tidak diatur penyajiannya. Apakah masuk ke aset lancar atau tidak lancar? Liabilitas jangka pendek atau jangka panjang. Namun, karena sifat program yang panjang, sebagian besar perusahaan mengklasifikasikan sebagai aset tidak lancar atau jangka panjang. Yang ketiga ada komponen keuangan dari beban imbalan pasti. Beban pada program imbalan pasti terdiri atas berbagai komponen biaya, seperti biaya jasa kini, biaya bunga, dan bahkan pendapatan dari hasil investasi aset program. Pada PSAK 24 Revisi tahun 2013 tidak diatur apakah masing-masing komponen tersebut, khususnya biaya keuangan, disajikan terpisah dengan komponen lainnya pada laporan laba rugi komprehensif. Praktik kebanyakan adalah menggabungkan seluruh kelompok biaya tersebut menjadi satu kelompok beban. Lalu, terdapat pengungkapan akuntansi imbalan kerja. Perusahaan harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sikap program imbalan pasti dan dampak kerugian atas perubahan program selama periode tersebut. Hal tersebut diantaranya mencakup gambaran program umur. Kewajiban akuntansi berkaitan pengakuan keungkapan dan kerugian aktuarial, rekonsiliasi, nilai wajar, dan akhir atas saldo, NK-KIP, dan NPWP, dan lain-lainnya. Selain pengungkapan yang diisyaratkan PSAK 24 revisi pada tahun 2013 juga diisyaratkan pengungkapan berdasarkan PSAK 7 revisi 2009, yaitu mengungkapkan informasi mengenai transaksi pihak-pihak berelasi dengan program imbalan pasca kerja.
dan imbalan pasca kerja untuk personil manajemen. Kunci. Berikut beberapa contoh pengungkapan program imbalan pasti pada bagian kewajiban akuntansi. Grup memiliki program pensiun imbalan dan iuran pasti. Pada program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun yang biasanya tergantung oleh beberapa faktor seperti umur, masa kerja, dan jumlah kompensasi. Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun di mana grup akan bayar iuran tetap pada suatu entitas terpisah. Grup diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 yang merupakan liabilitas imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2013 lebih besar dari program pensiun yang ada, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun, penyesuaian, dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial. Langsung diakui seluruhnya melalui pendapatan komprehensif lainnya, akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial dilaporkan di saldo. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai penyajian dan pengungkapan akuntansi imbalan kerja. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.